Aku tadi membayangkan Pak Eko terus seperti Pak Agung, seperti Bu Fitri. Pak, saya live dulu ya Pak, ganti yang lain. Gitu. Tak tunggu-tunggu kok nggak begitu. Iya. Saya tunggu-tunggu begitu. Baik, nggak apa-apa. Ya. Maaf Pak Yato. Oke. Kebetulan lagi lancar nih Pak. Saya lagi ya Pak. Oh, pas lancar ya. Ya, habis ini berarti ya. Boleh, Baik, Pak. kalau begitu. Karena ini sudah cukup lama, hampir 1 jam ya ini untuk Pak Eko ya. Yang seharusnya bisa menyelesaikan 2 orang gitu. Ya, mohon maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa. Memang setiap hari harus ada yang 1 jam. Kemarin ada yang 1 jam siapa ya kemarin? Saya lupa ya. Siapa ya? Ya? Oh, Bu Titi ya, nggak apa-apa Bu Titi. Ternyata Bu Titi ada temannya sekarang. Oke, sukses untuk Pak Eko. Tepuk tangan untuk Pak Eko. Ya, berikutnya Bapak Ibu, masih berapa orang ini? 2 ya? 2 Pak. Bu Fitri lanjut atau ya? Mumpung Bu Fitri lancar. Saya lagi lancar ya. Langsung. Oke ya. Mumpung sinyalnya Bu Fitri baik. Silakan. Kita tunggu kelancarannya Bu Fitri ya. Bismillah. Oh ya. Iya Pak, ya Pak. Ya, silakan. Ya. Nah, udah kelihatan Pak Ibu? Sudah Bu, bagus Bu. Bismillah. Anak Ibu semuanya, selamat siang. Tetap semangat ya. Sebentar kita. Nah, selamat siang anak ibu semuanya. Selamat siang Bu. Selamat siang. Nah, Selamat siang walaupun siang, tetap semangat ya. Nah, sebelum mulai, kita tepuk pintar terlebih dahulu. Tepuk pintar kanan, jempol kiri, Jempol kiri. jempol 2 jam. Nah, sebelum mulai, Eko mana? Anak ibu. Ada Bu. Eko Ya, mana? tolong Pimpin doa teman-temanmu nak. Ya. Teman-teman, sebelum kita pelajaran kita berdoa bersama. Hari ini marilah semoga masalah kegiatan pada doa mulai lancar dan bermanfaat. Selesai. Nah, ada anak ibu yang tidak hadir hari ini. Alhamdulillah, semangat. Nah, anak ibu masih bentar, ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Rida, anak ibu. Iya Bu. Sistem. Pekan kemarin kita belajar apa ya? Sistem pencernaan Bu. Pintar, masih ingat anak ibu yang kemudian kan untuk hari ini ibu harap anak ibu bisa membandingkan unsur-unsur iklan, kemudian bisa menyimpulkan kemudian bisa menganalisis penyakit dan penyertaan serta membuat laporan sederhana. Bu, tulisannya hilang. Apa nak? Iya. Hilang, Bu. Guru, itu tampilannya hilang Bu. Ada gambarnya. Ya, Hilang. Bu, hilang, Bu. Bentar. Ya, masih sinyal.
Belum, Bu. Udah kelihatan, Nak? Nah, Masih Ibu hitam, coba Bu. lagi. Terus semangat. Ya, semangat Ibu. Semangat Bu. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oh iya, Nah, udah. sekarang semua ibu. Ada yang tak punya TV. Punya, Bu. Anak ibu Nur ada punya TV. Punya Bu. Punya Bu, punya semua. Punya Bu. Punya. Iklan apa saja yang sudah dilihat? Ayo, iklan apa Pepsodent. saja? Sampo, Bu. Iklan apa sampo. lagi? Mie instan Bu. Jadi duta Bukan lain. obat, Bu. Bagus banyak ya. Obat bagus, pintar. Nah, kemudian pernahkah anak ibu melihat ini di iklan di TV-nya di rumah? Pernah. Oh iya pernah, Bu. Iya Bu. pernah, Bu. Ya, itu Iya, namanya. Bu. Coba Pernah, Bu. sekarang, apa persamaan antara gambar A dan gambar B? Makanan burgernya. Ayo, siapa bisa? Ada gambar burgernya, Sama-sama apalagi burger, Bu. bagus. Yang Lagi. burger A itu tulisannya banyak, Bu. Yang B sedikit. Tulisan. Gambar Nah, A apa ada lagi? harganya Bu. Yang gambar B cuma ekornya aja. Ah, pintar. Nah, jadi kemudian ada perbedaannya di sini tadi. Gambar A ada harganya, gambar B ada diskonnya. Nah, namanya unsur-unsur iklan. Jadi, unsur-unsur iklan itu pertama ada nama produknya. Ada nama burgernya tadi Ada, anak ya? Bu. Ada gambar produknya. Iya, Bu. Ada sama-sama ada gambar produknya, Nak. Ada, Bu. Ada Bu. Kemudian yang Ada, Bu. ketiga menonjolkan Nah, ada keunggulannya. Ya ada nih, burgernya besar katanya. Kepuasan besar ada. Ada. Iya. Nah, Ada. Oh, Big ini Bu. Udah di Bu. jadi lapar lah siang. Nah, tadi mana unsurnya yang lengkap di sini? Bagus. Nah, Yang A, Bu. jadi unsur yang Gambar A, Bu. iya pintar. Jadi unsur A itu lebih lengkap. Andai kata nanti anak ibu Nur, anak ibu Agung mau beli penjualnya ada tadi di gambar A ya. Nah, Ada Bu. Tidak ada. tidak yang kan di gambar B tidak ah. Kemudian, nah untuk ibu akan buat 4 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh anak Nur Saidah. Mana Ibu Nur Saidah? Iya. Iya, Bu Guru. Siap, Bu Guru. Kelompok 2 dipimpin oleh anak Ibu Rina. Mana kelompok 3 dipimpin oleh anak Ibu Agung. Mana dia? Agung? Ada Agung? Ada, Ya. ada Bu. Ya Bu. Ini Ya. nambah Anak Ibu Agung kelompok 3 ya. Nah, yang keempat Iya. dipimpin Iya. oleh Iya. anak Ibu Saya, Nurtia. Bu, Mana ada. nih anak Ibu Nurtia? Jadi, diskusikan, kemudian buat kesimpulan dalam bentuk laporan sederhana. Ibu kasih waktu 5 menit saja ya. Ya. Bu. Nah, ayo. Urat-urat sekarang.
Apa kesimpulannya antara gambar A dan gambar B? Udah selesai? Udah selesai. Sudah, Bu. Sekarang Udah, Bu. perhatikan gambar apakah ini? Ayo, siapa yang suka? Gambar mie, Bu. Gambar mie goreng, Bu. Ya, yang suka. Anda ada anak ibu yang lupa makan, tapi sering makan mie. Bu. Maida, Bu, Maida. Itu Maida, sering makan mie tapi lupa makan. Ya, Oh iya, Mida. Ya, Bu, enak, Bu. Iya, ini unsur iklannya udah lengkap belum? Oh, Nggak ada harganya. Nggak ada harganya tuh ya, Bu ya. Mungkin gratis ya kalau nggak ada harganya. iya. Dibeli. Tapi anak ibu Mida tak boleh makan sering-sering ya. Iya. Akhirnya apa? Seperti ini. Mau anak ibu Mida seperti ini? Enggak, Bu, enggak, Bu. Tidak kan? Tidak, Bu. Nah, ini diakibatkan oleh pola makan yang tidak teratur. Sering makan mie tadi akhirnya apa? Lambungnya menjadi sakit. Kemudian apa lagi? Penyakit apakah ini? Penyakit apa, Nak? Ayo, yang pernah apa? Yang pernah menderita penyakit ini? Ayo, Pak. Mulas. Ya, Bu. Sakit mah, Bu. Mulas. Itu ya, Bu ya. Nah, tapi kira-kira yang kita rasakan apa, Nak? Perutnya perih, bagus. Apa lagi? Suka ada angin ya, Bu. Pintar. Wah, kembung. Kembung. Nah, jadi kalau seandainya anak ibu pola makannya tidak teratur, maka sakit mah ini akan menyerang kita. Akhirnya apa? Kalau sudah meradang, lambungnya jadi luka. Ada yang mau lambungnya luka? Ada yang Tidak, Bu. takut kan? Enggak, Tidak. Bu. Takut, Bu. Nah, Nggak jadi mau. anak ibu kalau sudah mahnya sudah meradang, apa pola makannya juga salah, yang di lambungnya tidak ada makanan, akhirnya apa? Dinding lambungnya menjadi terkikis. Kalau sudah terkikis, luka lambungnya. Jadi anak ibu jaga pola makannya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu Mida, jangan sering-sering lagi makan mie Ya, anak ya. jaga Pola makan, Bu, kemudian Bu. makanlah yang bergizi, jaga nutrisi. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, nah ini selain penyakit organ pencernaan, selain mah, tukak lambung, juga ada radang usus. Siapa yang suka makan cabai di sini? Ayo tunjuk tangannya. Siapa yang suka makan cabai? Ayo, siapa yang suka makan cabai? Bu Nur Setia Ya, sama Bu. Oh, itu Rina itu suka, Bu. Suka diceplos Oh, Bu. nah, yang suka makan cabai, tapi biji cabainya tidak lumat, bisa menyebabkan usus buntu, tersumbat ususnya. Jadinya dibawa ke rumah sakit. Kemudian yang keempat lagi sariawan. Nah, siapa lagi yang pernah menderita sariawan? Ayo. Saya, Bu. Siapa? Saya pernah, Bu. Gimana? Oh, pernah. Gimana rasanya? Perih, sakit nggak? Makan cabai tambah sakit lah. Oh, karena sariawan ini berada di sekitar mulut yang menyebabkan kita makan susah karena sakit ya.
Nah, inilah macam-macam penyakit organ pencernaan. Nah, tetap ya, jaga pola makan, sering minum air putih, dan perhatikan nutrisimu ya anak-anakku. Kalau sudah Iya, Bu Guru. sakit perginya kemana ini? Kemana? Rumah sakit. Ke rumah sakit karena sudah meradang. Nah, lanjut ke kelompok yang tadi, yang dipimpin tadi. Tugasnya survei anggota keluargamu di rumah yang mengalami penyakit organ pencernaan, atau misalnya ibunya mungkin, ayahnya mungkin, atau ada neneknya di rumah yang menderita penyakit organ pencernaan. Titik. Yang suka makan cabai tadi siapa? Nur Setia ya? Bukan saya loh, Bu. Iya. Siapa tadi? Bu. Saya. Oh, Nur Setia ke rumah. Iya. Nur Setia ke rumah sakit. Ternyata di sebelahnya ada pengrajin seni rupa. Coba, pengrajin seni rupa apakah ini? Ayo anak Ibu Agung. Seni rupa apa namanya? Ayo anak Ibu Agung. Yang lain juga, Mida. Kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Ukiran Keranjang. tempat minum gelas ya, Bu. Bikin bagus. Tempat Meja. minum waktu lebaran ya? Iya, Bu. Iya, pintar. Nah, ini namanya seni rupa terapan. Apakah itu seni rupa terapan? Yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung nilai fungsi tertentu. Nah, misalnya anyaman. Siapa yang ada anyaman di rumahnya? Ayo, siapa? Bu. Saya, Bu. Oh, banyak. Siapa lagi yang ada anyaman di rumahnya? Eko mana Eko? Eko menghilang ya? Eko, ada anyaman di rumahnya enggak? Terus Iya, Bu Guru. Saya ada, Bu. Saya. Anyaman tikar, Bu. Oh, anyaman tikar bagus. Nah, apa lagi? Ada lagi nak? Kursi, Anyaman Bu, apa lagi yang ada di kursi. rumahnya? Anyaman dari rotan. Dari rotan, bagus. Kursi ada juga. Nah, kemudian yang kedua, dan yang ketiga adalah ukiran. Apa contoh patung? Nah, itu kalau di Ambarawa itu patung di Turangga itu, Bu, di lapangan itu, Bu, Jenderal Sudirman. Oh iya, bagus anak Ibu Ida. Nah, mungkin ada orang tuanya yang suka pahat-pahat patung dah? Ada? Tidak? Tidak. Nah, ini Tidak ada, Bu. Enggak, Bu. nah, ini adalah seni rupa terapan, khususnya seni. Nah, kemudian lagi batik. Biasanya hari Kamis kita pakai apa? Pakai apa, Nak? Seragam batik. Seragam batik. Seragam batik, Guru. Seragam batik bagus. Nah, juga karya seragam seni batik kriya yang kita seni Serapan. Nah, biasanya kalau Nur Saida, Kamis Iya, warna Bu. batiknya apa? Kalau hari Kamis tuh warna batik itu Kalau merah, Midah apa Bu. warna batiknya, Nak? Maron, Bu. Maron. Kalau anak Ibu Titik, kalau anak Ibu Titik Kayak aku dong, Mit. apa? Oh, batik Batik Demak, Bu. Oh, macam-macam ya. Nah, itu karya seni rupa Indonesia. Nah,
Kemudian, lah ini gambar apa ya? Gambar apa ya? Belum terlihat, Bu. Belum terlihat, Bu. Nah, itu. Tikar itu ya, Bu ya. Tikar itu, Bu. Bukan tikar itu. Nah, ini ada nih. Oh, iya, Saya Bang. dulu itu, Bu. Iya. Punya Itu semua Mbak ya. saya punya, Bu. Saya punya. Tapi, Bu. Ada, Bu, nenek. Kira-kira terbuat dari apakah ini? Ayo, Iya. siapa yang tahu kan punya di rumahnya? Pan? Saya dari ancang gondang, Bu. Kayak rotan itu ya. Dari mana kelompok yang tadi? Kelompok 1 siapa tadi? Oh, saya ya, Bu. Saya, Bu. Kelompok Saya, Bu. saya Saya, Bu. tadi ya. Agung. Kelompok apa? Ayo, Bu. Presentasi per kelompok. Nah, ayo dulu. Tentang Nur Saidah presentasikan. Ayo Nur Saidah. Iya, Bu. Ciri-ciri iklan yang Ya, elektronik yang gambar satu tadi. Yang Oh, dia gambar tadi, ciri-ciri iklannya itu gambarnya menarik, Bu. Terus warna-warni gitu, desainnya bagus, Bu. Jadi senang Bagus. melihatnya. Burgernya tuh iya pintar. Lagi anak Ibu Rina penyakit organ pencernaan apa tadi Nak? Iya, iya, Bu. Macam-macam penyakit organ pencernaan apa tadi Nak? Macam-macam penyakit organ pencernaan apa Apa, tadi Bu? Nak? Iya, kalau di kelompok saya ada yang sakit emah, Bu. Ada yang sakit tukak lambung. Ya, apalagi ya? Karyawan, Bu. Bagus. Bagus. Sakit Nah, karyawan, Bu. jadi presentasi Baik, per kelompoknya Bu. bagus semua ya. Tetap semangat ya Nak ya. Nah, Iya, Bu. jadi unsur-unsur iklan Iya, Bu. itu yang pertama tadi ada nama gambarnya, yang ketiga ada keunggulannya, yang keempat ada informasi, dan yang kelima ada nomor HP penjualnya. Kemudian kalau penyakit organ pencernaan yaitu ada lambung, karya seni serapan misalnya ada nyaman, patung, dan batik. Untuk LKPD udah Ibu kirimkan ya ke WA grupnya ya Nak ya. Dan Tolong Ibu bantu ngecek. dikirim ke namun jangan lupa pasti kita periksa dulu apa udah betul yang dibuat grup kelas kita ya Nak. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, untuk pelajaran selanjutnya tentang ciri-ciri iklan. Nah, udah paham nih? Ada yang belum paham enggak? Ada yang belum paham? Udah, Bu. Udah paham semua? Pintar. Udah, Bu. Nah, untuk doanya dipimpin siapa lagi ya? Siapa lagi yang memimpin doanya? Nah, Ibu Aa, ayo. Saya, Bu. Ya. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Anak Ibu semuanya. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, lanjut saja, langsung silakan. Ya. Oke. Selamat ya Bu Fitri, tampilannya bagus, tinggal mendukung. Iya, Pak.
Iya. Tadi di pendahuluan kan sudah bagus. Dan di fase-fasenya kemudian lihat ya. Kalau saya belum melihat itu, Bu. Konfirmasi materi yang sampaikan tadi ya. Iya. Ya. Kemudian untuk pergantian dan yang pertama kan lari ke sakit itu terlihat, tapi yang ke apa itu dari penyakit ke SBK tadi saya sebenarnya ada lanjut sakit ada gambar apa tadi itu yang ada gambar rumah sakit dan Gimana, Pak? Keranjang. kerajaan apa tadi apa Itu cara saya ada blanknya di situ saja. itu cara saya menghubungkan antara Soalnya di situ ya. mata pelajaran IPA dengan SBDP. Mestinya ada orang dibawa ke rumahnya baru masuk ke SBDP-nya. Misalnya kalau kita ini, Pak. menjenguk sambil membawa keranjang gitu kan, yang fokus ke keranjangnya itu loh. Mungkin ya. Ya, tapi sudah bagus ya, Bu. Selamat ya, Bu. Ya, silakan, Pak. Untuk pengamat Ya, dua, terima silakan. kasih. Ya, pengamat duanya saya Pak Agung ya. Oke, Bu Sulaiman. Ya, Bu Fitri selamat. Ya, terima kasih. Akhirnya senyapnya bersahabat Bu ya. Selamat sudah terlaksana. Menurut saya dari bagian pendahuluan tadi, misalnya tadi kan ada tepuk Ibu ya, Ibu mengajak anak untuk tepuk, terus setelah itu baru berdoa. Kalau menurut saya alangkah baiknya kalau anak-anak berdoa terlebih dahulu, baru kemudian nanti diajak tepuk atau untuk memberi semangat kepada anak-anak, seperti itu Bu. Kemudian tadi untuk tujuan pembelajaran juga belum tuntas tadi Bu Fitri menjelaskannya, karena tadi slide-nya belum terlihat, terus kemudian terputus dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk inti, menurut saya tadi sudah bagus, cuma yang sama seperti yang disampaikan Pak Agung tadi, antar keterkaitan dari muatan pelajaran yang pertama menuju ke yang kedua, itu agak bagaimana ya? Saya yang dicontohkan Pak Agung tadi menjenguk ke rumah sakit sambil membawa keranjang itu bisa dilakukan. Kemudian untuk yang penutup tadi apakah ada evaluasi Bu atau terlewat ya? Tadi saya sepertinya belum melihat ada evaluasi, hanya LKPD tadi. Iya. Saya lupa Bu karena saya itu takut kejar-kejar sinyal. Iya. Iya, berarti yang evaluasi tadi memang belum ya? Di slide saya lupa saya nulisnya Bu. Masalahnya slide-nya tadi kan dirombak dulu. Iya. Kemudian Ya, nggak apa-apa Bu, mungkin di RPP-nya sudah ada, tetapi dalam penyampaian di sini mungkin terlewat seperti itu. Begitu saja Bu Fitri, selamat sudah terlaksana. Ya. Baik, berikutnya saya mohon Pak Aziz untuk memberikan masukan untuk tampilan Bu Fitri ya. Oke, selamat siang Bu Fitri. Luar biasa ini. Duduk di depan laptop LMS dari pagi sampai siang, rekornya. Oke, Bu Fitri bagus sekali dari pendahuluan isi inti sampai penutup bagus untuk komponen PPT-nya juga bagus, tidak begitu banyak tulisan, gambar-gambar juga menarik dan seterusnya. Saya hanya ingin menyampaikan Bu Fitri, tolong hati-hati ketika menyampaikan media dan dampaknya seperti tadi, takutnya miskonsepsi seperti makan Indomie, sakit lambung dan seterusnya lah, itu
perlu dihati-hati karena nanti kalau pihak Indomie tidak terima kan jadi panjang masalahnya. Kalau bisa Iya, Pak. memberikan media yang tepat lah, jangan sebut merek karena kalau nanti delalah kok orang tua anak itu bapaknya kerja di Indomie atau di rumahnya jualan Indomie kan jadi berbahaya. Kata Bu Fitri, jualan Indomie nanti makan jadi sakit lambung dan seterusnya. Ini dihati-hati. Kalau bisa kalau Iya, Pak. Iya, Pak. tampilkan Iya, itu Pak. yang netral, tidak nyebut merek tertentu. Dan miskonsepsi lagi yang lain, makan biji cabai usus buntu lah itu kan, ini kajian teorinya dan ilmiahnya juga perlu ditampilkan apakah benar makan biji cabai itu membuat usus buntu dan seterusnya. Padahal bentuk-bentuk yang sejenis biji cabai, rom, biji semangka itu kan sering kita makan dan hasilnya juga tidak mengakibatkan usus buntu. Itu kalau bisa penyebabnya dibuat yang pas lah, tidak menyebut yang nanti mengakibatkan diskonsumsi. Saya kira itu secara umum sudah bagus, tampil dengan ceria, gambar PPT juga saya kira itu Pak Yoto dan Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ye. Ya, saya Bapak Ibu khususnya Bu Fitri ya, pada saat pembukaan karena apa ya, saking takutnya nanti hilang. dikejar sinyal. Ini malah takut dikejar sinyal. Biasanya malah kita mengejar sinyal. Takut dikejar sinyal. Sampai-sampai pada pembukaan tayangan sudah ditampilkan dulu. Terus minta Bapak Ibu yang lain ya, itu kan. Dimintakan pendapat. Iya. Iya. Kan begitu tadi ya, bisa dilihat gitu kan. Iya. Mestinya itu ya karena mungkin ketakutan dikejar sinyal tadi ya. Iya, Pak. Mestinya kan masuk dulu ke ruang gitu kan, seharusnya menyapa. iya, Pak. Nah, kan itu ya. Ini belum mulai berhadapan dengan siswanya, sudah ditanyakan terus minta pendapat pada yang seharusnya belum menjadi mahasiswa gitu. Nah, padahal kan belum dimulai kan, tapi sudah ditanyakan terus minta pendapat. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya takut, Pak, kalau tidak lihat. Mestinya udah masuk kelas. Iya. Kita masuk kelas dulu ya kan. Situasinya sudah situasi kelas itu ya. Ya, salam, berdoa itu kan, terus membuat persepsi ya, kemudian sambil menayangkan. Nah, barulah menanya kepada siswa, anak-anak sudah bisa dilihat tayangan Ibu ini ya, itu. Kan gitu seharusnya. Ya toh, Bu. Ya, cuma Ibu ketika Ya, Pak. ibarat bayi lahir itu sungsang gitu ya. Ya, sungsang. Ya nggak apa-apa karena tadi sudah diakui oleh Bu Fitri, takut dikejar sinyal sampai tadi sudah dikomentari oleh Osoper, evaluasinya juga keteter gitu kan. Kalau bahasa istilahnya siapa dulu itu Didi Kempot ambiar gitu ya. Iya. Tapi sukses. Yang berjasa Pak Agung Ya, nih, Pak. tapi sukses ya, Bu. Saya coba gimmick sama Pak Agung tadi, Pak. Sukses karena yang pertama tadi kan ternyata tidak bisa karena sinyal ya, sehingga harus mengundurkan diri. Dan sekarang udah bisa lancar ya. Dan lancarnya ini ternyata masih terbayang-bayang nanti kalau gagal sinyalnya nggak kekejar gitu kan, makanya kita biar gitu. Tapi nggak apa-apa, luar biasa, tampilan bagus ya. Ya, saya pendapat apa yang disampaikan oleh Pak Haji. Jadi ketika kita menayangkan iklan, satu sisi ada baiknya ya, karena real. Tadi yang ditayangkan adalah yang real ya, misalnya Yakult itu kan real ya. Indomie, Iya, Pak. real, sehingga kalau medianya real
bagi anak akan lebih mudah memahami gitu kan, dibanding dengan kalau misalnya berupa ilustrasi. Sekarang gini, ketika ibu ingin menjelaskan katakanlah binatang apa ya, ingin menjelaskan apa ya, misalnya binatang sapi gitu kan, bagi orang kota kan susah ya, karena nggak pernah ketemu sapi gitu ya. Terus ibu memberikan gambar sapi gitu kan, akan lebih mudah dipahami mana ibu menunjukkan gambar sapi ya, gambar sapi yang sebenarnya dibanding dengan gambar sapi tapi yang gambarnya gambar apa itu yang tidak sebenarnya itu, artinya foto ya, gambar tapi berupa foto ya, dibanding dengan gambar yang mungkin gambarnya malah tidak jelas, apa itu gambar apa namanya, ilustrasi ya, gambar apa itu ya, vignette atau apa itu namanya, abstrak, apa itu ya, pokoknya kadang kan gambar biasa tanpa yang sebenarnya yang mirip gitu, itu akan lebih mudah mana dipahami siswa, warna yang berupa foto sapi ya. Kalau seandainya Pak, Ya, foto sapi ya. kita menghadapi ya, kalau seandainya kita menghadapi anak di kota Pak yang kurang mengenal apa, ada baiknya misalnya kita, atau ada yang misalnya ternak sapi kita langsung, Ya, kemudian itu akan, kalau enggak bisa ya foto itu sapi akan ya, foto lebih mudah sapi. dipahami. Nah, ini kan dalam pada poin mana media yang mudah dipahami, pesannya ditangkap oleh anak ya, maka yang real itu tadi yang mudah dipahami. Nah, tampilan yang ditayangkan Bu Fitri tadi karena semuanya adalah foto real gitu kan ya, iklan real ya, itu yang mudah dipahami bagi anak itu. Ya itu mudah dipahami kalau tujuannya agar mudah dipahami, betul. Tapi di balik itu ada persoalan tadi yang disampaikan Pak Aziz, menyebut ada merek gitu kan. Nah, tanpa ada merek kan nggak real gitu kan, apalagi itu akan lebih